Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pluralisme. Yang pertama, pengertian pluralisme. Jadi, pluralisme berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu plural, yang berarti banyak atau wujud yang lebih dari satu entitas. Pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Selain itu, dalam konsep pluralisme, kelompok-kelompok yang berbeda memiliki kedudukan yang sama. Yang kedua, kita akan mempelajari sejarah singkat lahirnya pluralisme. Jadi, pluralisme berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu plural, yang berarti banyak atau wujud yang lebih dari satu entitas. Dalam konteks falsafah modern, William James adalah sarjana yang awal mengaplikasikan istilah plural dalam karya akademiknya yang berjudul The Pluralistic Universe. Pemikiran pluralisme agama muncul pada masa yang disebut pencerahan atau Enlightenment di Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering disebut sebagai titik permulaan bangkitnya gerakan pemikiran modern. Yang ketiga, kita akan membahas tokoh-tokoh pluralisme di Indonesia. Berikut tokoh-tokoh pluralisme di Indonesia. Yang pertama, ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Yang kedua, ada Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'rif atau Buya Syafi'i Ma'rif. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri. Yang keempat, Prabowo Subianto. Yang kelima, Surya Paloh. Yang keenam, Haritanoe Soedibijo. Yang ketujuh, Joko Widodo. Yang terakhir, Ali Maskyur Musa. Yang keempat, kita akan membahas bentuk-bentuk pluralisme. Yang pertama, kita akan membahas bentuk pluralisme budaya. Pluralisme budaya adalah sebuah kondisi budaya yang majemuk, di mana istilah tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi penerimaan budaya alternatif. Artinya, orang-orang akan mampu hidup secara bersama dengan menerapkan sikap saling toleransi terhadap perbedaan budaya orang lain agar bisa tercapai pluralis. Yang kedua, bentuk pluralisme agama. Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas berkaitan dengan penerimaan terhadap agama-agama yang berbeda dan dipergunakan dalam cara yang berlain-lainan pula. Pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antar agama dalam arti yang luas, yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama. Yang ketiga, bentuk pluralisme sosial. Pluralisme sosial merupakan sebuah paham untuk bisa menerima keberagaman berupa sikap saling menghormati dalam interaksi sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok pada sebuah tatanan sosial. Dalam kehidupan bersosial, pluralisme bisa tercapai ketika masyarakat saling hidup berdampingan dan menunjukkan sikap menghargai dan juga menghormati dengan orang lain. Yang keempat, bentuk pluralisme ilmu pengetahuan. Pluralisme ilmu pengetahuan merupakan sebuah keanekaragaman ilmu yang bisa menjadi faktor utama untuk pertumbuhan ilmu pengetahuan. Banyaknya teori yang muncul namun belum bisa dibuktikan kebenarannya menjadi bentuk kebebasan dalam berpikir ilmiah. Karena hal tersebut bisa disimpulkan jika ekonomi sosial termasuk bagian dari pluralisme ilmu pengetahuan. Adanya pluralitas ilmu pengetahuan juga bisa memperlihatkan sebuah hak individu dalam mengambil keputusan atau suatu kebenaran yang memiliki sifat menyeluruh bagi setiap individu. Yang kelima, bentuk pluralisme media. Pluralisme media merupakan keberagaman teknologi untuk bisa membantu manusia melakukan komunikasi, baik dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Karena hal itulah, media menjadi salah satu sarana penyampaian informasi dan diakui atas keberadaan. Selain itu, ada banyak
media yang bisa digunakan untuk menyampaikan suatu pendapat. Yang terakhir, kita akan membahas manfaat pluralisme. Yang pertama, kemandirian. Kemandirian merupakan suatu kondisi seseorang untuk bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Dengan adanya pluralisme, bisa membuat seseorang meningkatkan kemandirian dalam dirinya. Setiap orang bisa berdiri sendiri tanpa memiliki perasaan tertekan, terkontrol maupun diawasi oleh orang dari kelompok lainnya dengan latar belakang dan kultur yang berbeda. Kedua, kebebasan. Kebebasan merupakan kemampuan bertindak tanpa ada paksaan, ketiadaan kendali, dan juga kekuasaan untuk memilih tindakan seseorang. Adanya pluralitas mampu memberikan manfaat berupa kebebasan terkait dengan institusi, peranata sosial, dan juga kultural yang bisa berdiri sendiri sebanyak-banyaknya tanpa memiliki halangan dan rintangan. Yang ketiga, menumbuhkan sifat saling menghargai. Sifat untuk saling menghargai bisa diartikan sebagai sikap saling menghormati, menerima dan juga mengakui seseorang ataupun sesuatu. Lalu kaitannya sifat saling menghargai dengan pluralisme adalah orang-orang akan saling menghormati dan menghargai adanya keberagaman dan juga perbedaan. Yang keempat, toleransi. Toleransi merupakan sebuah perilaku maupun sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan yang ada. Adanya sikap pluralisme dalam kehidupan juga bisa membuat jiwa yang penuh akan toleransi tanpa adanya diskriminasi terhadap perbedaan yang ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan suatu solusi terhadap permasalahan yang ada. Itulah tadi pemaparan materi pluralisme dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.